Nah guys, kalau mau nonton video aku terus, jangan lupa pencet tombol subscribe ya, dan pencet loncengnya supaya dapat notifikasi. Pencet subscribe ya. Sok kita pencet subscribe, aku hitung ya sampai merem. 1, 2, 3. Udah pencet belum? Oh oke. Dadah semuanya. Assalamualaikum, hai sahabat semua, semoga sehat dan bahagia ya. Guys, aku itu kan hobi banget dengan pesawat, dan aku juga lagi megang pesawat nih. Kita cerita yuk tentang pesawat. Nah, jadi aku itu juga hobi gambar. Nanti kalau pengen lihat di next video, aku mau liatin gambar-gambar aku ya. Oke, ayo kita bahas pesawat. Ini adalah pesawat dari Malaysia yang bernama Malaysia Airlines. Ya namanya sudah merudul sih, jadi nggak kelihatan ya. Tapi negaranya masih ada kok tuh, lambang negaranya. Bendera ya, bendera. Dan aku itu saking hobinya nih guys, sampai aku itu ke bandara itu hanya untuk lihat pesawat dong. Bayangin, nggak naik gitu, cuma ke bandara jauh-jauh. Cuma lihat pesawat doang, setelah itu pulang. Tapi nggak setiap gas selalu kayak gitu ya guys. Aku juga pernah kadang-kadang naik gitu ya, naik. Jadi pesawat itu yang aku suka ada banyak sebenarnya. Ada ini Malaysia, Emirates sama Qatar, itu yang aku suka. Jadi aku itu ngoleksi pesawat tapi nggak berlebihan guys. Nih salah contohnya nih, salah satunya ya. Emirates Dubai. Nih guys, Emirates itu dari Dubai sebenarnya, bukan dari Arab ya, karena Arab itu masih daerah Arab itu Dubai itu masih daerah Arab, yang biasa disebut Arab juga masih daerah Arab. Terus kalau ini Qatar, yang dari Qatar kan. Nah, pesawat itu terdiri dari 4 kegunaan, yaitu 1 pesawat penumpang kayak yang ini nih, kayak 3 ini. 2 militer kayak Boeing P-8 Poseidon, F-35 atau jet tempur atau jenis-jenis pesawat militer lainnya. Terus ketiga kargo ya, salah paket, salah kita beli paket nih di AP, kita belinya dari negara lain ya, berarti naik pesawat karena cepet banget, kayak gitu. Terusnya ada satu lagi pesawat yang sangat pesawat yang sangat pesawat itu gede banget ya, pesawat pak penumpang aja nih yang biasa kecil, itu kecilnya bagi raksasa guys, karena panjangnya aja bisa sampai puluhan meter loh. Bayangin itu pesawat kecil kayak gini aja nih, untuk penumpangnya udah segede gaban gitu, apalagi yang bisa ngangkut pesawat lagi gitu. Tapi ingat ya guys, pesawatnya itu nggak utuh seluruhnya, melainkan hanya bagian-bagiannya saja ya. Jadi yang bisa ngangkat itu tuh ada 3 perusahaan. Yang pertama dari Antonov AN225, kedua dari Airbus, ketiga dari Boeing. Kalau dari Boeing ya aku belum tahu namanya ya, aku cuma dengar doang. Terus kalau dari Airbus namanya Airbus Beluga. Kalau dari Antonov tadi AN225 kan. Nah guys, selain dari pesawat-pesawat ini, tentu saja pengetahuan bandara itu membuat ya cukup menarik untuk disimak gitu ya. Seperti 6 bandara ekstrim di dunia. Maaf ya guys, aku tulis karena takut lupa atau salah ya. Jadi yang dari daftar ini yang pertama adalah Juan Coraus Queen, Kepulauan Karibia yang menjuluki landasan terpendek di dunia yang kurang dari 400 meter. Bayangin, pesawat terkecil di dunia aja, terkecil bagi Boeing aja nih, untuk penumpang butuh 2 km untuk mendarat ya. Di situ hanya bisa pesawat kecil yang diizinkan mendarat. Pokoknya banget. Yang paling aman di situ adalah helikopter ya, karena helikopter nggak perlu landasan, tinggal gitu doang. Sementara yang kalau pesawat yang misalnya butuh landasan, di situ hanya pesawat seperti Cessna atau C-172 atau yang pesawat kecil lainnya. Nah, yang kedua adalah Madeira di Kepulauan Madeira. Landasannya ya masih lebih panjang daripada yang tadi, cuma dia pendeknya cuma 1.300 meter. Tapi beberapa pesawat jet kayak gini sudah bisa
seperti 737-200, 500, A320-200, A320-300, 300 benar. Terus yang ketiga, yang tadi yang Madeira itu memiliki pemandangan yang mungkin sangat unik ya, tidak terjadi di bandara-bandara lain. Jadi di bandara itu, di kanannya itu ada laut yang sangat luas. Terus di sebelah kirinya ada perbukitan yang tentu saja hijaunya itu menenangkan hati gitu loh. Terus yang ketiga adalah Lukla Nepal, di Nepal ya. Tapi katanya sudah diganti namanya pada tahun 2008, tapi nggak tahu gantinya jadi apa. Tapi itu bandara terkecil kedua di dunia, terkecil kedua, yang hanya memiliki berapa panjangnya hanya 5.000 meter, 500 meter atau 520 meter di antara itu kalau nggak salah ya. Sampai yang diizinkan mendarat di situ hanya pesawat-pesawat kecil kayak tadi di Juanco itu. Di situ itu Nepal itu adalah ini bandara yang dekat sama base campnya Everest atau pintu pendakian ke Everest, yang hanya 2 orang yang bisa menaklukkan ketinggian gunung itu. Sampai dia ganti sama nama 2 orang itu ya, cuma nggak tahu namanya. Yang keempat, Courchevel Prancis, yang bandara ini sangat mustahil mendaratnya ketika berkabut atau hujan deras atau yang lain-lainnya lah, kayak yang nggak bisa melihat gitu pilotnya. Sangat mustahil karena di bandara itu bayangin nggak ada ATC gitu, gimana caranya mendarat saat badai ataupun kabut itu sangat mustahil meskipun bagi pilot yang sudah sangat profesional. Barra Airport 5, Skotlandia, no landasan, gak ada landasan ya guys, karena dia mendaratnya di pasir pantai, karena pasir pantainya itu sudah ya lumayan padat untuk menahan beban pesawat, jadi pesawatnya gak akan tenggelam di pasir, kayak kapal aja ya. Terus yang terakhir nih, yang keenam, Princess Juliana International Airport. Princess Juliana itu awalnya sebenarnya untuk pesawat militer, tapi jadi bandara umum ketika tahun berapa gitu ya, kurang lebih tahun 2000-an. Dan dia masih ada di Kepulauan Karibia juga. Tahu nggak? Jadi kalau misalnya nih yang nonton channel ini mau ke situ, kalau yang ibu-ibu pakai rok hati-hati nih, karena situ jarak kepala sama ban pesawat nih sama ini hanya 20 meter. Yang tentu saja kalau mendarat atau take off bisa membuat baju kita jadi parasut, bayangin jadi parasut. Nanti kitanya terbang. Kalau ada yang pakai baju tapi lupa dikancingin, kalau lihat pesawat segera dikancingin ya. Soalnya nanti kalau bajunya terbang sama pesawat gimana? Malu kan? Malunya itu sampai tingkat ke Mars guys. Bayangin 8 juta kilometer gitu ya. Ya udah ya guys, video aku sampai segini dulu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.